Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Azahra, mahasiswa tingkat 1 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan membacakan sinopsis dari karya sastra yang telah saya baca. Di antaranya dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah, naskah drama Lena Tak Pulang, naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil, dan puisi Perjuangan karya Sultan Takdir Alis Jabana dari buku Tebaran Mega. Baik, sinopsis yang pertama yang saya akan bacakan dari novel Di Bawah Lindungan Ka'bah. Novel ini menceritakan kisah seorang anak laki-laki berusia 4 tahun bernama Hamid. Dulu kehidupan Hamid tergolong cukup kaya, tetapi setelah ayahnya meninggal, kehidupan Hamid berubah menjadi serba kekurangan. 2 tahun setelah meninggal sang ayah, Hamid ingin membantu ibunya untuk mencari nafkah. Dia meminta ibunya untuk membuat kue, kemudian ia jajakan kepada warga sekitar setiap pagi. Saat berjualan, Hamid sering melihat rumah besar dekat rumahnya yang halamannya cukup luas. Rumah tersebut merupakan rumah Haji Ja'far, saudagar kaya yang baru-baru ini menempati rumah tersebut. Haji Ja'far tinggal bersama istrinya yang bernama Ma'asiyah dan anak perempuannya yang bernama Zainab. Ma'asiyah pun merupakan pelanggan setia Hamid. Suatu hari, Ma'asiyah bertanya tentang kehidupan Hamid dan keluarganya. Hamid pun bercerita tentang kehidupan dan keluarganya. Setelah mendengar cerita Hamid, Ma'asiyah pun menyuruh Hamid agar ibunya berkunjung ke rumah Ma'asiyah. Pertemuan Ma'asiyah dan ibu Hamid pun terjadi. Keduanya terlihat sangat cukup akrab. Dan Ma'asiyah pun menganggap Hamid beserta ibunya seperti keluarganya sendiri. Saat usia Hamid menginjak 7 tahun, Hamid disekolahkan oleh Haji Ja'far di tempat yang sama bersama Zainab. Usai tamat SD, keduanya disekolahkan kembali di tempat yang sama, yaitu Mir Witgebreit Lager Onderwijs atau disebut MULO. Kemudian setelah tamat dari MULO, keduanya terpaksa harus berpisah. Karena dalam adat istiadat Minang, seorang wanita yang menginjak dewasa diharuskan berdiam diri di rumah atau disebut dipingit. Kemudian hanya Hamidlah yang melanjutkan pendidikannya. Hamid melanjutkan pendidikan keagamaan di Padang Panjang. Lama tak bertemu dengan Zainab, Hamid pun merasa ada sesuatu yang hilang. Hamid mengakui bahwa dia menyukai Zainab, tetapi Hamid tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena Hamid bukanlah siapa-siapa jika bukan karena uluran tangan Haji Ja'far. Suatu hari Hamid bertemu dengan Ma'asiyah. Pada pertemuan itu, Ma'asiyah menyuruh Hamid untuk datang keesokan harinya ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ma'asiyah menyuruh Hamid untuk membujuk Zainab agar mau dinikahkan dengan saudara Haji Ja'far guna melindungi harta Haji Ja'far agar berputar di tangan keluarganya. Hamid pun tidak bisa menolak perkataan Ma'asiyah. Tetapi setelah Hamid menyampaikan hal tersebut, Zainab mengakui bahwa lelaki yang ia cintai adalah Hamid. Hamid pun merasa bimbang dengan keadaannya, dan dia pun memutuskan untuk pergi dari Padang menuju ke Medan dan menuju ke Tanah Suci. Sebelum pergi ke Mekah, Hamid berkirim surat kepada Zainab. Hamid berpesan agar Zainab mau dijodohkan dengan pilihan orang tuanya. Selama 2 tahun Hamid tinggal di Mekah dan melaksanakan haji, Hamid pun bertemu dengan sahabat lamanya yaitu Saleh. Saleh lalu bercerita mengenai Zainab. Saleh mengatakan bahwa Zainab masih menunggu dan mencintai Hamid. Senang sekali Hamid mendengar hal tersebut. Tetapi sayang belum sempat pulang ke Indonesia, Hamid telah mendapat kabar bahwa Zainab telah meninggal. Hati Hamid hancur sejadi-jadinya dan ia pun sakit. Kemudian ia memutuskan untuk tawaf di Ka'bah. Pada tawaf ke-7, Hamid mendapatkan sakaratul maut, lalu meninggal setelah memanjatkan doanya. Kemudian sinopsis kedua yang ingin saya bacakan yaitu naskah drama Lena Tak Pulang. Naskah drama ini menceritakan tentang kehidupan seorang suami istri yang mempunyai anak bernama Lena, gadis remaja yang beranjak dewasa. Kedua orang tua Lena memiliki komitmen untuk tidak mengekang Lena karena mengingat kejadian di masa lalu yang mereka dapati dari kedua orang tuanya yang mengekang mereka di saat mereka masih muda. Tetapi besar tanpa kekangan dan kebebasan membuat Lena merasa bahwa Lena tidak mempunyai rumah dan kasih sayang dari orang tuanya. Suatu hari, orang tua Lena, Bu Lena dan Pak Lena risau mendapati Lena yang tak kunjung pulang. Hampir 5 hari Lena menghilang dan tak kunjung pulang ke rumah. Satu persatu temannya datang menanyakan keberadaan Lena. Namun yang mereka dapati hanyalah sepasang suami istri yang tidak tahu menahu tentang keberadaan anaknya. Sampai di mana hari kelima, Lena pun datang ke rumah. Tanpa basa-basi, Lena langsung menyantap makanan. Saat itu pula, Lena protes kepada orang tuanya. Lena mencurahkan apa yang ia rasakan dan ia pendam. Lena rasa selama ini Lena tidak mendapat kasih sayang dari orang tuanya. Bu Lena dan Pak Lena pun bingung akan situasi yang sedang terjadi. Kemudian seorang lelaki datang untuk menagih janji. Lena pun keluar dari kamar.
Situasi semakin ribut dan penuh emosi. Itu ketukan pintu memecah kebukuan yang sedang terjadi. Ternyata satu teman Lena lagi datang ke rumah Lena. Tangisan Lena semakin menjadi dan membuat kedua temannya bingung dan memilih untuk menyingkir dari rumah tersebut. Lena dan Pak Lena pun semakin bingung akan situasi yang terjadi. Kemudian Bu Lena dan Pak Lena pun memilih untuk meminta maaf kepada Lena atas apa yang terjadi selama ini. Beberapa detik kemudian, pintu pun terketuk kembali. Kemudian sinopsis yang ketiga yang akan saya bacakan yaitu sinopsis dari naskah drama Matahari di Sebuah Jalan Kecil. Di sebuah jalan kecil yang sempit, hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan dalam jumlah kecil. Di sampingnya merupakan pabrik es yang bangunannya tua. Disitulah Simbo berjualan. Para karyawan pabrik yakni si pendek, si tua, si peci, si kacamata, dan si kurus berkumpul di warung Simbo untuk membeli sepiring pecel. Beberapa dari mereka mengeluh karena nasi pecel yang disajikan Simbo sedikit dan harga tempe goreng yang mahal akibat bahan pokok yang juga semakin mahal. Para istri mereka pun mengeluh akan bahan pangan yang semakin mahal. Kemudian seorang pemuda muncul. Mula-mula ragu, lalu ia turut bergerombol dan makan pecel. Lonceng bekerja pun berdentang. Masing-masing dari mereka menghitung dan menyerahkan uang pada Simbo. Kemudian lewat jalan samping, yang terakhir adalah si pendek. Dan dia memilih untuk ngebon kepada Simbo. Setelah karyawan masuk untuk bekerja dan pemuda itu menghabiskan makanannya dengan lahap, setelah membuang cekondongnya, ia meminta air yang biasa disediakan oleh penjual itu. Cemas, saku baju dirogohnya. Ia makin cemas, Simbo memperhatikan dengan biasa. Pemuda tersebut mengaku bahwa dompetnya tertinggal di rumah dan meminta izin kepada Simbo untuk mengambil dompetnya. Namun Simbo keberatan apabila pemuda tersebut pergi tanpa membayar terlebih dahulu. Mengingat dulu Simbo sering tertipu dengan orang yang mempunyai alasan yang sama. Sekarang Simbo sudah kapok dan cukup berpengalaman. Si kurus pun membantu Simbo menahan pemuda tersebut agar tidak pergi. Kemudian untuk meyakinkan Simbo dan para karyawan, pemuda tersebut mengaku orang baru yang tinggal di kampung tersebut. Ia mengaku tinggal di RT 5 Pegulen. Tapi saat ditanya siapa ketua RT 5 Pegulen, pemuda tersebut tidak bisa menjawab dengan benar dan membuat si kurus emosi dan berkata kasar kepada pemuda tersebut. Beberapa karyawan datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Si kacamata pun mempunyai ide untuk menanggalkan celana pemuda tersebut. Pemuda tersebut pun menolak untuk menanggalkan celananya. Kemudian, ide lain pun datang. Si kacamata memberi ide untuk menanggalkan bajunya. Tapi tetap sama, pemuda tersebut menolak untuk menanggalkan bajunya. Sampai datanglah seorang perempuan juragan batik mempertanyakan apa yang terjadi dan mengganti dengan uang 80.000. Tetapi warga menolak. Warga mendesak agar pemuda tersebut mau menanggalkan bajunya. Kemudian bajunya pun ditanggalkan kepada si peci. Kemudian saat warga bubar, pemuda tersebut menghampiri kembali Simbo dan memelas, minta dikasihani. Kemudian Simbo memberi bajunya kembali karena melihatnya kasihan. Saat pemuda pergi, datanglah penjaga malam, menanyakan kejadian yang menimpa Simbo. Penjaga malam memberitahu bahwa pemuda tersebut juga menipu di warung lain. Simbo pun terkejut dan merasa kesal. Kemudian karya sastra terakhir yang saya baca yaitu puisi Tebaran Mega karya Sultan Takdir Alis Jabana. Dalam puisi Tebaran Mega terdapat beberapa puisi. Saya akan mengambil salah satu contoh puisi yaitu Perjuangan. Berikut contoh puisi Perjuangan. Dalam puisi Perjuangan menggambarkan tentang perjuangan sebagai esensi hidup. Puisi ini menekankan bahwa hidup adalah perjuangan. Meskipun tentram dan damai bisa dirasakan dalam tidur atau dalam kematian. Dalam berjuang pun seseorang dapat merasakan tentram dan damai. Perjuangan juga digapai sebagai esensi kehidupan. Sebab dalam perjuangan, seseorang merasakan keberadaan Tuhan. Mungkin sekian sinopsis yang bisa saya sampaikan dari karya sastra yang telah saya baca. Kurang lebihnya mohon maaf, ditutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.